Jika ada seorang muslim yang tinggal di negeri kafir, tufiya lahu muslimun qarib am sahibun aw ghairu dhalika fi baladin akhar, fal yasihu ay yusalli alaihi salatal ghaibi wa yusalli ma'ahu muslimun. Jika ada muslim yang tinggal di negeri kafir, lalu dia meninggal dunia, apakah dibenarkan dia melakukan salat gaib? Dzabal jumhur ila jawazi dzalika. Jumhur ulama berpendapat diperbolehkan. Dengan dalil Nabi SAW pernah mensolati Raja Najasyi. Wa ma'ahul muslimun. Padahal ketika itu di sekitar Raja Najasyi juga ada beberapa kaum muslimin. Wa qalu, dan mereka mengatakan la dalila ala anna dzalika khasun bin Nabi SAW. Enggak ada dalil bahwasanya itu khusus bagi Nabi SAW. Sementara Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan tidak disyariatkan untuk salat gaib. Dan kata Al-Khattabi, la yusalli 'alal ghaibi illa idza waqa'a mautahu bi ardin laisa biha man yusalli 'alaihi. Tidak dilakukan salat gaib kecuali jika muslim ini meninggal di tempat yang di sana tidak ada yang mensolatinya. Baik. Sehingga terkait salat gaib ada 3 pendapat ulama. Terkait salat gaib ada 3 pendapat ulama. Pendapat yang pertama, salat gaib itu khusus untuk Nabi SAW. Selain Nabi SAW tidak berlaku syariat salat gaib. Betul Nabi SAW pernah mensolati Raja Najasyi. Ketika beliau mendapatkan wahyu, informasi dari Allah, bahwasanya Raja Najasyi meninggal dunia. Lalu Nabi SAW mensolati Raja Najasyi dan beliau mengajak para sahabat untuk sholat di Madinah. Beliau mengatakan, laqad matal yawma rajulun salih. Hari ini ada orang soleh yang meninggal. Kemudian beliau kumpulkan sahabat, lalu beliau mensolati Raja Najasyi. Dan itu sholat gaib. Nah, menurut pendapat yang pertama, kejadian ini hanya khusus untuk Nabi SAW. Sehingga bukan kejadian yang bisa dikiaskan untuk yang lain karena ini khusus bagi Nabi SAW. Dan di antara yang berpendapat ini khusus bagi Nabi SAW adalah Hanafiyah dan Malikiyah. Mereka berpedoman dengan sebuah riwayat bahwa saat Nabi SAW mensolati Raja Najasyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan bumi itu di hadapan Rasulullah SAW, sehingga seolah-olah Raja Najasyi itu tepat berada di depan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ditampakkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Raja Najasyi itu jenazahnya tepat berada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika riwayat ini sahih, ini berarti salah satu di antara indikator bahwa itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini riwayat yang dipegangi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Kemudian pendapat yang kedua. Salat gaib diperbolehkan secara mutlak. Diperbolehkan secara mutlak meskipun jenazah itu sudah disolati oleh muslim yang ada di tempatnya. Sehingga misalnya kita berada di Indonesia, mendapatkan info bahwa ada muslimah yang meninggal di Hong Kong, lalu dia ditangani secara islami oleh komunitas muslim yang ada di sana, kemudian dimakamkan. Apakah keluarganya di Indonesia juga disyariatkan untuk sholat gaib? Menurut pendapat yang kedua disyariatkan. Dan ini pendapat jumhur ulama, wa ala ra'sihim asy-Syafi'iyah. Pendapat jumhur ulama, dan diantaranya adalah pendapat asy-Syafi'iyah. Yang ketiga, mengatakan bahwa sholat gaib itu disyariatkan jika yang bersangkutan belum disolati. Mungkin karena dia tinggal di negeri kafir, nggak ada yang nyolati, atau karena faktor yang lain. Misalnya jenazah yang hilang, ya. Pesawat hilang di tengah laut. Tentu saja jenazahnya tidak bisa
jenazahnya hilang, nggak ketemu. Tentu saja tidak ada yang nyolati di laut. Maka keluarganya yang berada di darat berkewajiban untuk mensolatinya dengan sholat gaib. Dan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat Al-Khattabi dan juga pendapat sebagian ulama Hambali. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan wallahu ta'ala alam, secara pribadi saya lebih memilih pendapat yang ketiga ini. Sehingga sholat gaib itu tidak disyariatkan secara mutlak, tapi disyariatkan jika ada sebab. Alasannya, ada banyak sekali sahabat yang meninggal di luar Madinah. Ada yang meninggal di daerah A, di daerah B, C, dan seterusnya. Ketika Rasulullah SAW masih hidup. Dan tidak kita jumpai riwayat Nabi SAW mensolati mereka. Sehingga ini dalil bahwa tidak disyariatkan untuk sholat gaib jika jenazah itu sudah ditangani secara islami oleh kaum muslimin yang ada di sana. Terus keluarga yang ada di tanah air bagaimana kalau dia punya kerabat di luar negeri, di negeri kafir yang meninggal dunia? Tidak disyaratkan sholat gaib bukan berarti tidak boleh mendoakan. Keluarga bisa mendoakan agar Allah mengampuninya dengan doa-doa yang sebagaimana dalam salat, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Atau doa yang semisalnya juga boleh menggunakan bahasa Indonesia, dibaca ketika seusai salat, atau doa yang semisal. Tayyib. Wallahu ta'ala alam.